kembali bersama kami dan langsung saya ke Pak Henry. Pak Henry, tadi ya kalau kita lihat memang ini nanti akan diobrolkan oleh Pak Henry dan juga Pak Edmund mungkin dalam bagaimana akhirnya apa poin-poin saja yang harus direvisi. Tapi kembali lagi Pak Henry, tadi dengan beberapa poin-poin mungkin masyarakat membutuhkan apa sebenarnya yang memang harus dilakukan dan penjelasan terkait dengan Undang-Undang ITE ini. Bagaimana nantinya mensosialisasikan ke masyarakat sehingga masyarakat tahu betul apa yang memang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dan bagaimana nanti pengawasannya. Sebenarnya kalau kita berpegang pada norma yang ada, kemudian normanya sudah dipegang, diinterpretasi secara benar, tidak perlu khawatir masyarakat itu. Karena apa? Karena berpendapat, mengkritik itu boleh. Yang tidak boleh tadi disebut oleh Edmond Makarim bahwa yang dilarang itu yang melanggar undang-undang, yaitu ya nuduh itu nggak boleh, nyebar fitnah itu tidak boleh, dan begitu. Nah itu persoalannya. Nah cuma sekarang ini memang seakan-akan sudah ruwet semua begitu. Nah makanya lalu ada orang yang memberi masukan, udah pasal-pasalnya yang ada di KUHP dibiarkan tetap, tetapi yang ada di ITE dibuang saja. Karena kita menggunakan masukan-masukan seperti apa yang terjadi di negara-negara lain. Nah ini yang berbeda. Saya setuju dengan Pak Edmond tadi bahwa Indonesia itu adalah negara Pancasila. Sumber hukum yang ada di negara kita tidak hanya dari general norm yang ada di luar negeri atau yang dipakai di berbagai negara, tapi juga ada hukum adat, itu bagian dari sumber hukum. Hukum Islam atau agama itu juga menjadi bagian dari sumber hukum. Makanya lalu kenapa lalu Undang-Undang ITE itu menjadi keberadaannya penting, karena untuk menjaga ini, menjaga bahwa komunikasi di internet itu juga harus mengikuti norma-norma yang ada, yang berlaku di dunia fisik di Indonesia. Bukan hanya seperti yang ada di Amerika atau di Eropa gitu loh. Di Indonesia ada agama. Makanya kemarin kan saya sempat tidak setuju ketika ada yang ingin mengubah pasal 27 ayat 1 supaya yang namanya pornografi itu hanya dikenakan pada mereka yang nyebar langsung pada publik. Tapi kalau yang private, yang komunikasi privacy, misalnya lewat WA, itu boleh-boleh saja. Nah itu bertentangan dengan pengertian Undang-Undang ITE yang dulunya juga berasal dari norma-norma agama maupun norma-norma adat istiadat. Apa boleh agama kita, katakanlah saya kirim sebuah porno kepada Pak Edmond karena teman lalu nggak apa-apa. Kalau Pak Edmond nggak melapor, saya tetap kena. Kalau sekarang seperti itu, ke depan ada yang ingin mengubah itu supaya hanya yang kepada umum. Padahal di era digital ini komunikasi yang terjadi adalah mass self communication. Komunikasi itu bisa menyebar masif, menyebar ke jutaan orang lewat self to self communication, itu Manuel Castle. Nah kalau lalu kemudian yang dilarang hanya yang kepada umum, misalnya untuk pornografi, itu ya kalau saya lihat bahwa itu justru menyuburkan. Karena kemarin kasus Gisel, mohon maaf kalau saya sebut, itu menyebarnya lewat private communication, bukan langsung ke umum gitu. Oke, baik. Jadi closing statement dari Anda sendiri Pak Henry terkait dengan bagaimana ini mendapatkan jalur damai terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ITE ini seperti apa? Singkat saja Pak Henry. Oh, kalau jalur damai itu tadi bagus, itu bagian dari restoratif justice ya. Itu berarti merupakan sesuatu yang memberikan semacam perdamaian terlebih dahulu sebelum muncul pidana. Tapi sekali lagi itu lebih cocok untuk pasal-pasal yang terkait dengan pidana delik aduan. Kalau dia pidana umum, ya yang terkait yang umum, yang memang penegak hukum harus langsung menegakkan aturan itu tanpa harus melihat siapa yang mengadu dan siapa yang jadi korban. Karena korbannya adalah masyarakat. Kalau pidana umum itu korbannya adalah sesuatu yang luas begitu. Nah itu memang tidak selamanya harus isinya adalah sebuah perdamaian. Oke, baik. Terakhir dari Anda. Indonesia. Oh, oke, baik. Pak Edmond, singkat saja dari Anda closing statement terkait dengan hal ini. Gini, Bu, pasal 27 ayat itu tidak sebagaimana yang ditakutkan, sebagaimana yang diberitakan. Ya, saya ini hidup udah banyak dihina di internet tuh, nggak pernah jadi kasus. Silakan dicek berapa ratus juta manusia Indonesia berekspresi di internet dan berapa yang jadi kasus. Yang pertama, belum langsung dengan seketika,
jadi kasus. Kenapa? Pada saat saya bersalah sama orang lain, saya minta maaf ke ibu, misalnya saya ngomong apa tentang ibu nggak berkenan, saya minta maaf, selesai itu masalah. Ya, yang masalah itu kan sudah berkata ofensif, nggak mau ngaku salah, terus sekarang mengatakan dirinya jadi korban undang-undang ITE. Akibatnya masyarakat membacanya lain loh sekarang, hipokratik. Kok ada orang hidupnya kalimatnya tuh ofensif terus sama orang, terus dia bilang jadi korban. Satu. Yang kedua, gara-gara ayat cuma 2, pasalnya banyak, terus dibilang undang-undang ITE salah semua. Padahal kalau nggak ada undang-undang ITE, Bapak Ibu SMS bisa transaksi nggak? Bisa nggak e-commerce? Terlindung nggak privasi? Bagaimana nama domain dan seterusnya? Jadi rasanya harus dikembalikan pemahaman masyarakat. Masyarakat begitu saya tanya dari 100 orang, nggak ada yang bilang terancam kebebasan berekspresi. Kenapa? Karena dia dalam sehari-hari hidupnya tidak pernah menyerang orang lain, menyerang kehormatan orang lain, selamat saja. Tapi yang tiap harinya menyerang kehormatan orang lain, pasal ini dirasakan sebagai ancaman. Tetapi sebagai karya manusia, Ibu, jika itu ingin dirumuskan, disempurnakan dengan dalih lex scripta, lex kerta, dan sebagainya berdasarkan prinsip pidana, monggo. Namanya menyempurnakan ya, sepanjang menyempurnakan. Saya nggak mau masuk pornografi dulu, karena nanti kajiannya agak berbeda, pendekatannya berbeda. Yang satu pidana umum, satu delik aduan. Tapi yang jelas, pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE itu pemerintah perlu untuk dihapus. Karena itu menghambat perkembangan administrasi pemerintahan untuk masuk ke elektronik dan juga menjadi batu sandungan kepada Undang-Undang Cipta Kerja karena kita ingin boosting secara digital ekonomi. Jadi saya melihat kalau itu mau dirubah sekalian aja pasal 5 ayat 4-nya juga dihapus. Oke, nanti mungkin bisa jadi pertimbangan oleh Pak Henry. Berarti baik, terima kasih tentunya Pak Henry dan juga Pak Edmond telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk siang hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Henry Subiakto dan juga Edmond Makarim.